Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiah Alia Aziza dari kelas 11 IPA 1, nomor absen 8. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi kesetimbangan kimia. Materi kesetimbangan kimia diawali dari 1. Perhitungan kesetimbangan kimia. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi kesetimbangan kimia. 1. Perhitungan kesetimbangan kimia. Perhitungan kesetimbangan kimia. Soal yang pertama, sebanyak 7 mol gas NaCl terurai menurut reaksi. 2 NaCl gas setimbang dengan 2 NO gas plus Cl2 gas. Pada keadaan setimbang, terdapat 6 mol gas NO dan tekanan total adalah 1 atm. Nilai Kp untuk reaksi tersebut adalah A9, B10,8, C21,6, D22,04, S108. Untuk mendapatkan jawabannya, mari kita lihat pembahasannya. 1. Diketahui N mula-mula NaCl sama dengan 7 mol, N setimbang NO sama dengan 6 mol, P total sama dengan 1 atm. Ditanya Kp. Jawab, 2 NaCl gas setimbang dengan 2 NO gas plus Cl2 gas. Mula-mula NaCl adalah 7 mol, berarti kita tulis 7 mol, kita taruh di bawah mula-mula ini, NaCl-nya. Kemudian yang NO dan Cl2 bernilai 0, karena ini produk di mula-mula itu bernilai 0. Dan yang mol setimbang NO sama dengan 6 mol. Kita tulis mol setimbang NO 6 molnya di sini. Nah, untuk mencari nilai reaksi dari NaCl, NO, dan Cl2 dengan cara 0 ditambah berapa yang hasilnya 6 mol, yaitu 6 mol sendiri. Kemudian untuk mencari nilai mol reaksi dari Cl2 dengan cara ditanya Cl2-nya, ditanya per diketahui. Yang ditanyakan Cl2-nya. Cl2 itu koefisiennya 1 dikali koefisien NO-nya adalah 2 dikali sama dengan dikali 6 mol, sama dengan 3 mol. Kita tulis 3 mol di sini. Nah, untuk mencari NaCl-nya, 2 NaCl-nya dengan cara yang ditanya 2 NaCl-nya adalah 2, yang ditanya NaCl koefisiennya 2 per koefisien NO-nya adalah 2 dikali 6 mol, sama dengan 6 mol. Tulis 6 mol di sini. Reaksi ini kenapa bisa bernilai negatif? Karena ini reaksi, makanya bernilai negatif. Nah, untuk mencari setimbangnya adalah 7 dikurang 6, 1 mol. 0 ditambah 6, 6 mol. 0 ditambah 3, 3 mol. Oke, untuk mencari mol totalnya, dengan cara 1 ditambah 6 ditambah 3 sama dengan 10 mol. Jadi, PNOCl sama dengan NNOCl per N total dikali P total. Ini P total NNOCl-nya yang setimbang adalah 1 mol, kita tulis 1 mol di sini. N totalnya adalah 10 mol. 10 mol dikali P totalnya adalah 1 atm. 1 atm kita tulis di sini jadi 1/10 atm. PNO-nya adalah NNO per N total dikali P total. NNO-nya yang setimbang adalah 6 mol dikali N totalnya adalah 10 mol. Berarti 10 mol dikali P totalnya adalah 1 atm. 1 atm, jadi 6/10 dikali 1 sama dengan 6/10 atm. PCl2, NCl2 dikali N total dikali NCl2 per N total dikali P total. NCl2 adalah 3 mol yang setimbang per N totalnya adalah 10 mol. 3/10 mol dikali 1 atm sama dengan 3/10 atm. Kita hapus dulu yang bagian ini.
Nah, cara untuk menghitung nilai Kp-nya, untuk kita menghitung nilai Kp, dengan cara tekanan parsial dari produk dibagi dengan tekanan parsial reaksi. Nah, ini tekanan parsialnya 2NO, berarti kita pangkatin PNO pangkat 2, ini karena nggak ada depannya nggak ada koefisien, berarti PCl2 per PNOCl yang bereaksi di bawahnya, pangkat 2, karena koefisien depannya adalah 2, berarti PNOCl pangkat 2. Nah, kita hitung di sebelah sini. PNO pangkat 2 adalah 6/10. 6/10 pangkat 2. Dikali dengan PCl2-nya sendiri 3/10. Kita tulis 3/10 per PNOCl. PNOCl-nya adalah 1/10. 1/10, kita tulis 1/10 di sini. Pangkat 2, jangan lupa dipangkatin 2. Baik, kita tulis di sebelah sini. 6/10 pangkat 2, 6 pangkat 2 adalah 36 per 10 pangkat 2, 100. Dikali dengan 3/10 per 1/100. 1 pangkat 2, 1. 10 pangkat 2, 100. Baik, kita sini kita coret, berarti tinggal 36 dikali 3 adalah 108, dibagi 10 sama dengan 10,8. Berarti nilai untuk Kp-nya adalah 10,8. Jawabannya yang B, 10,8. Kita lanjut ke yang nomor 2, faktor yang mempengaruhi kesetimbangan kimia. Faktor yang mempengaruhi kesetimbangan kimia, reaksi pembentukan metana CS2H2G setimbang dengan CH4G delta H min 18 kilokalori. Hasil metana akan bertambah apabila 1. Suhu diturunkan, 2. Volume diperbesar, 3. Tekanan diperbesar, 4. Konsentrasi produk ditambah. Pernyataan yang benar adalah A1 dan 2, B2 dan 3, C3 dan 4, D1 dan 3, E4 dan 2. Kita cari tahu jawabannya dengan melihat pembahasan. Faktor yang mempengaruhi kesetimbangan. Nah, kita untuk mencari tahu jawabannya, kita lihat pembahasannya. 2. Reaksi pembentukan metana CS plus 2H2G setimbang dengan CH4G delta H min 18 kilokalori. Hasil metana akan bertambah apabila 1. Suhu diturunkan. CS plus 2H2G setimbang dengan CH4G delta H min 18 kilokalori. Nah, jika ini kan delta H-nya bernilai negatif, maka produk yang sebelah kanan ini termasuk reaksi eksoterm bernilai negatif, kalau endoterm kan positif. Nah, sedangkan yang sebelah kirinya, jika ini eksoterm, yang sebelah kanannya berarti yang sebelah kirinya endoterm. Jika suhu diturunkan, kesetimbangan bergeser ke kanan atau ke arah eksoterm di mana hasil metana CH4 bertambah. Kesetimbangan bergeser ke kanan, yaitu ke arah eksoterm, berarti CH4-nya bakal bertambah karena kesetimbangan bergeser ke kanan. Berarti pernyataan untuk suhu diturunkan itu sudah benar. Kemudian untuk volume diperbesar.
Volume diperbesar CS plus 2H2G setimbang dengan CH4G delta H min 18 kilokalori. C2H2G ini bernilai 2. Mengapa bernilai 2? Kenapa tidak bernilai 3? Karena ini fasenya solid, sedangkan yang lainnya fasenya gas. Berarti kita lihat yang fasenya sama, yaitu gas. Jadi hanya yang dimasukkan adalah 2, sedangkan yang di sini 1. Jika volume diperbesar, kesetimbangan bergeser ke koefisien besar atau ke arah kiri. Koefisien besar adalah 2. Koefisien besar adalah 2, maka hasil metana CH4 tidak bertambah karena bergesernya ke kiri. Harusnya untuk bertambah, bergesernya ke kanan. Berarti pernyataan ini salah, tidak bertambah. Kemudian, untuk pernyataan yang ketiga, tekanan diperbesar. CS plus 2H2G setimbang CH4G delta H min 18 kilokalori. Ini sama yang seperti tadi. Ini kan fasenya solid, berbeda dengan yang lainnya. Fasenya kan semuanya gas. Berarti kita lihat yang fasenya gas saja, yaitu 2, yang di sininya 1. Nah, apabila tekanan diperbesar, kesetimbangan bergeser ke koefisien kecil, yaitu 1 atau ke arah kanan, yang membuat hasil metana CH4 menjadi bertambah. Berarti kan kesetimbangan bergeser ke arah kanan. Berarti pernyataan ini benar. Nah, yang kemudian pernyataan selanjutnya yang keempat, konsentrasi produk ditambah. Apabila konsentrasi produk ditambah, kesetimbangan akan bergeser ke arah pembentukan reaktan. Pembentukan reaktan berarti yang sebelah kiri, bergeser ke kiri dan tidak menambah hasil metana. Bergeser ke kiri konsentrasi. Jika CH4-nya ini konsentrasi produknya ditambah, kesetimbangan akan bergeser ke arah kiri, pembentukan reaktan. Berarti pernyataan tersebut adalah salah. Seharusnya kesetimbangan bergeser ke kanan. Jadi, jawaban yang tepat adalah D, 1 dan 3. Sekian dari presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.